Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 3 Mei berjudul pemulihan hubungan dengan Allah. Kesalahan memahami pengajaran mengenai kasih karunia membuat banyak orang Kristen menganggap bahwa masuk surga atau memperoleh keselamatan, saudaraku, adalah sesuatu yang mudah. Ini pandangan yang salah. Sesungguhnya untuk memiliki keselamatan harus ada perjuangan. Orang percaya harus memiliki perjuangan untuk memiliki anugerah yang Allah sediakan dengan cuma-cuma. Ya saudara, harus memiliki perjuangan saudara. Dalam mewujudkan keselamatan dalam hidup ini harus ada perjuangan. Setelah Allah menyediakan keselamatan melalui karya Kristus di kayu salib, selanjutnya Allah tidak bertindak sendiri secara sepihak untuk mewujudkan keselamatan tersebut. Umat pilihan dituntut untuk memberi respon sebagai usaha yang proporsional dari pihak manusia atau dari pihak umat pilihan. Sejatinya kasih karunia tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Allah memiliki bagian yang hanya Dia saja yang bisa memenuhinya, saudaraku. Dan manusia memiliki bagian yang harus dipenuhi. Bagian Allah menyediakan keselamatan, bagian manusia meresponi keselamatan tersebut. Tentu di dalam hal ini ya, Roh Kudus bekerja tanpa meniadakan kehendak manusia dalam merespon kasih karunia Allah tersebut ya. Di sini respon manusia benar-benar dituntut atau dilibatkan. Kesalahan memahami pengertian kasih karunia bisa mengakibatkan orang percaya tidak menggunakan tanggung jawabnya sebagai umat pilihan, sehingga mereka tidak meresponi kasih karunia secara proporsional. Hal ini bisa berakibat keselamatan tidak terwujud dalam kehidupannya. Pada intinya berbicara mengenai kasih karunia, orientasinya adalah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus yang diberikan Allah kepada manusia, yaitu manusia yang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia yang jatuh dalam dosa telah menjadi manusia yang tidak sesuai dengan rancangan Allah semula. Keadaan ini adalah keadaan di mana manusia tidak memiliki kemuliaan Allah, tidak memiliki keagungan pribadi sebagai anak-anak Allah. Keselamatan adalah usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangan semula, sehingga manusia dapat kembali bersekutu dengan penciptanya, yaitu menemukan tempatnya di hadapan Allah dan menempatkan Allah secara benar di dalam hidupnya. Saudaraku, keselamatan menciptakan pemulihan hubungan manusia dengan Allah yang telah putus. Dalam hal ini manusia yang terhilang dapat ditemukan kembali untuk bersekutu dengan Dia. Untuk itu harus ada pemulihan gambar Allah yang rusak, sehingga manusia dapat mengimbangi keagungan pribadi Allah. Pemulihan gambar Allah ini sama dengan mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sehingga dapat mengenakan kehidupan Yesus. Tentu saja nantinya di balik kubur buahnya adalah terhindarnya manusia dari api kekal dan diperkenan masuk surga. Bagi umat pilihan, mereka dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus atau memerintah bersama-sama dengan Dia dalam kerajaannya. Tentu ini orang Kristen yang menderita bersama-sama dengan Tuhan. Dengan manusia dikembalikan serupa dan segambar dengan Allah, manusia bisa berdamai dengan Allah. Berdamai bukan hanya dalam arti status atau secara hukum, secara de jure, tapi juga secara de facto, artinya manusia bisa bersekutu dengan Dia. Hanya manusia yang bermoral Allah, yaitu yang menanggalkan kodrat dosanya, sinful nature-nya, dan mengenakan kodrat ilahi, divine nature, yang bisa berjalan atau bersekutu atau berfellowship dengan Allah. Inilah sebenarnya yang dikehendaki dan dirancang oleh Allah, yaitu ketika manusia diciptakan untuk menjadi sekutu Allah.
sekutu Allah di keabadian, saudara. Karena Allah adalah Allah yang kekal, maka sekutunya juga harus kekal. Hanya manusia yang berkeadaan seperti rancangan Allah semula yang dapat bersekutu dengan Allah secara benar, saudara. Dengan demikian, saudara, sebutan anak Allah itu hendaknya bukan sekedar sebuah status yang diyakini, saudara. Yakin dirinya sudah jadi anak-anak Allah, ya. Lalu yakin nanti kalau mati masuk surga dan di dunia ini memiliki hak untuk diberkati. Bukan hanya status, tetapi benar-benar berkeberadaan, karakter berkeadaan moral seperti Allah. Dengan memiliki keberadaan karakter sebagai anak-anak Allah yang agung dan Yesus sebagai modelnya, umat pilihan dapat bersekutu dalam hubungan yang harmoni dengan Allah yang adalah Bapaknya. Ini adalah sebuah pengalaman real yang harus dialami oleh orang percaya, orang Kristen yang normal setiap hari. Selanjutnya, hubungan yang harmoni ini membangun keyakinan kepastian masuk surga. Jadi keyakinan kepastian masuk surga bukan oleh nalar terhadap sistematika teologi yang dipelajari dari buku dan bangku seminari atau sekolah teologi, tapi harus dibangun dari pengalaman hidup konkret dengan Allah. Persekutuan dengan Allah adalah persekutuan yang sangat istimewa. Dalam doa Yesus, Ia mengucapkan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa ya Bapa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Dalam doa ini termuat berkat dan hak istimewa orang percaya untuk dapat bersekutu dengan Allah. Allah sebagai Bapanya. Tentu dengan persekutuan yang bersifat eksklusif, saudara. Sampai pada taraf persekutuan yang eksklusif ini, seseorang memiliki damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, saudaraku. Tidak ada yang ditakuti, bahkan kematian, jika orang sampai taraf ini. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati saudara-saudara sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.